Juga ya Tuhan dalam terang. Kepada hambanya Pendeta Nathan kami persilahkan. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus, jemaat sekalian. Kita bersyukur memasuki bulan baru, bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan reformasi gereja. Dalam minggu-minggu khotbah di gereja kita akan berbicara tentang gereja. Khususnya nanti kita akan merayakan HUT gereja kita. Dan bersama-sama kita sekali lagi mau belajar bagaimana menjadi gereja itu sebagai tubuh Kristus. Khususnya minggu ini kita awali untuk memahami akan anugerah Tuhan yang besar bagi kita sebagai gerejanya. Mari kita masuk di dalam doa, kita mempersiapkan diri, kita memohon hikmat daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, sekali lagi di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami rindu Tuhan menyegarkan kami kembali, meneguhkan kami kembali dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar bagaimana gereja, peranan dan fungsi dalam kehidupan kami, khususnya dalam bulan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan di awal minggu ini, kami boleh belajar tentang sesuatu hal yang penting dan mendasar, bahwa gereja adalah anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Baik hamba yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap jemaat yang akan mendengarkannya. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Injil Matius pasal 6. Maksud saya Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Secara historis, gereja Tuhan sudah ada kurang lebih 2000 tahun lebih. Sesudah karya Kristus mati dan bangkit, digenapi dan penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus itulah, bahkan sampai kenaikan Kristus, berdirilah jemaat mula-mula sampai pada abad 21 ini. Dan gereja berkembang begitu pesat. Perkembangan gereja pada saat ini sudah mencapai
2,5 miliar orang sebagai penganut agama Kristen, atau boleh dikatakan 33,5% dari jumlah penduduk dunia adalah orang Kristen. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, tak dapat kita pungkiri terjadi degradasi atau kemunduran tentang pemahaman atau bahkan menyimpang dari makna yang semula daripada gereja itu. Tak jarang banyak orang memahami gereja itu sebagai ajang kebanggaan personal. Ya, oh gereja saya ada di gedung ini. Gereja saya gedungnya mewah. Gereja saya ada di mall. Gereja saya ada di auditorium. Tak jarang demikian bukan? Kebanggaan personal, bahkan denominasi pun dibangga-banggakan. Saya berasal dari aliran teologi ini. Saya berasal dari Metodis, saya berasal dari Reform, saya berasal dari Baptis, saya Lutheran, saya Calvinis, saya Pentakosta, saya Injili, saya Karismatik, dan berbagai aliran-aliran gereja lainnya. Saudara, terlepas dari pengertian-pengertian semacam itu, sebenarnya ada satu sisi lain yang menjadi realitas bergereja. Menurut seorang hamba Tuhan yang bernama David Platt, dia mengatakan bahwa pengertian ataupun makna bergereja itu sendiri telah mengalami pembiasan makna yang sangat mendasar. Dalam budaya kita yang sekarang ini, bahkan di seluruh dunia, dia katakan orang Kristen cenderung saat ini meremehkan gereja dalam berbagai cara. Dia misalkan bahwa tak jarang orang Kristen itu mengabaikan, ada satu sikap mengabaikan gereja. Apa maksudnya di sini? Dia katakan bahwa seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri sudah cukup. Ya, kita cukup dengan diri kita, tidak perlu orang lain untuk saling bergantung sama yang lainnya. Artinya merasa sendiri sudah cukup. Yang penting saya datang ke gereja, saya sendiri, saya pribadi percaya Yesus, sudah cukup. Tidak perlu komunitas yang dinamakan gereja. Kemudian dia contohkan lagi, yaitu ada yang merasakan bahwa saya memang bertumbuh dalam Kristus. Saya bertumbuh dalam Kristus. Dan saya dapat melakukan banyak hal di dalam Kristus. Banyak pencapaian-pencapaian yang telah saya lakukan dalam Kristus. Dan saya mengerjakannya dengan sendirian. Terlepas dari gereja. Tidak perlu gereja. Saya bisa bertumbuh dalam Kristus kok dengan sendirinya. Kemudian dia contohkan lagi sifat pragmatisme di dalam bergereja. Dia mendefinisikan bahwa banyak orang Kristen saat ini, gereja didefinisikan seturut dengan kenyamanan dirinya. Kenyamanan pribadinya masing-masing. Gereja membuat dia nyaman, ya itulah gereja bagi dia. Akhirnya dia mencoba berbagai-bagai gereja. Mencari tempat-tempat yang nyaman untuk dia bergereja. Dan program-program yang rasanya dapat melayani kebutuhan dia, itulah dia bergereja. Sikap pragmatisme ini. Saudara, kita lihat efeknya sungguh terasa di masa pandemi ini bukan? Bahwa ketika kita lihat YouTube, kita tekan bagian live saja, kita bisa menemukan, misalnya jam 10 kebaktian. Kita tekan live, kita bisa menemukan berbagai gereja mengadakan live dalam kebaktian. Orang akan cepat sekali pindah channel. Dengar khotbahnya atau ibadahnya kurang enak, pindah ke gereja lain. Nggak enak lagi pindah, mencari yang cocok bagi dirinya. Saudara, ini bisa saja terjadi sikap pragmatisme ini. Dan tak jarang di masa pandemi ini mungkin merasakan kurang perhatian dari gereja. Merasa kecewa. Akhirnya apa? Timbul sikap antipati terhadap gereja. Antipati terhadap gereja. Belum lagi ditambah dengan kelesuan-kelesuan jemaat di dalam melayani di saat pandemi seperti saat ini. Dan tanpa disadari, ada satu bahaya besar menanti setiap orang Kristen. Bahwa saya tidak membutuhkan gereja. Saudara, sesungguhnya tugas yang berat daripada gereja setelah pandemi ini. Pasca pandemi ini. Tugas yang berat bagi gereja untuk mengumpulkan, bukan hanya mengumpulkan. Memaknai kembali hidup bergereja itu. Setelah sekian lama online, setelah sekian lama tidak bertatap muka. Apakah ini yang menjadi kehendak Tuhan untuk mendirikan gerejanya bagi jemaatnya?
Baik saudara, apakah ini menjadi kehendaknya? David Platt mengatakan bahwa realitas ini sesungguhnya kita harus bertanya pada diri kita dengan sungguh-sungguh. Apakah yang Allah hargai dalam bergereja? Apakah yang Allah hargai sesungguhnya dalam bergereja saat ini? Saudara, ini harus menjadi pertanyaan penting bagi kita saat ini. Ketika kita bergereja di masa pandemi ini, sudahkah kita memikirkan apa yang Allah hargai dalam gereja ini? Menurut saya, bagi saudara, ketika kita bisa mendapatkan jawaban itu, atau ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini, barulah kita akan menemukan betapa besar anugerah Tuhan bagi gerejanya, bukan? Saudara terkasih Tuhan, gereja adalah anugerah Tuhan, bukan sekedar sarana anugerah Tuhan bagi jemaatnya. Tangkap ini, kembali kita mengerti hal ini. Gereja adalah anugerahnya, bukan hanya sekedar sarana bagi kita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Bukan. Perkataan Yesus sendiri dengan jelas ditegaskan, aku akan mendirikan jemaatku. Dan dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perkataan ini sungguh menunjukkan suatu anugerah yang besar bagi kita. Ini bukan anugerah yang sembarangan. Ketika gereja ini ada, ketika gereja ada bagi jemaatnya, ini bukan anugerah yang murahan. Ini anugerah yang besar. Jika hari ini bagi saudara kita menjadi jemaat Tuhan, berada di dalam gerejanya, sadarilah, ini merupakan anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca, ada 3 ungkapan penting yang kita pelajari pada bagian ini. Pertama yaitu pengakuan Petrus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yang kedua adalah perkataan Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan yang ketiga, pernyataan Yesus di ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita melihat pertama, pengakuan Petrus. Saudara, bagian Alkitab ini dimulai dengan catatan daripada Matius bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam perjalanan Kaisarea Filipi. Perjalanan ini, saudara, ini kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, ini adalah satu perjalanan awal. Awal persiapan perjalanan Yesus untuk menggenapi rencana keselamatan. Kalau kita melihat di ayat 21 di bagian ini, di situ Yesus katakan, itu pertama kali Yesus katakan kepada murid-muridnya, dia akan ke Yerusalem dan akan disalibkan. Artinya dia akan mengalami penderitaan di Yerusalem. Baik saudara, lihat, di dalam perjalanan inilah Yesus bertanya pendapat mereka tentang diri Yesus ini siapa sih bagi mereka. Ya. Dan kita lihat Matius mencatatkan bahwa perjalanan ini tidak banyak orang, dikhususkan bagi murid-muridnya. Jadi kita bisa mengambil satu konteks di sini bahwa Yesus ini sungguh-sungguh bertanya kepada murid-muridnya, bukan orang banyak atau orang-orang lain yang mengikutinya, mengenai siapa dirinya. Baik saudara, perhatikan di sini ada 2 pertanyaan. Pertama, Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang. Kalau menurut kalian kata orang siapakah aku ini? Kalau saya boleh sederhanakan demikian. Lalu murid-muridnya mulai memaparkan opini mengenai Yesus. Siapa Yesus yang sesungguhnya? Apa yang orang lain tahu tentang Yesus? Apa yang orang lain terima tentang Yesus? Dan kita lihat murid-murid mengutip pandangan-pandangan yang tidak bertentangan satu sama yang lainnya. Dan atau sesuatu yang negatif tentang Yesus, tidak. Ada murid yang mengatakan, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ya, ternyata Yohanes Pembaptis memberikan satu kesan yang dalam bagi orang-orang pada saat itu. Ya, walaupun dia sudah dibunuh oleh Herodes, tapi kehadiran Yohanes Pembaptis itu masih dirasakan, sehingga Yesus ini dianggap sebagai Yohanes Pembaptis. Kemudian murid yang lain mungkin mengatakan, engkau adalah Elia. Elia atau Nabi Elia adalah nubuat daripada nabi-nabi di Perjanjian Lama bahwa Elia akan datang kembali. Ya, sesungguhnya Elia itu merujuk kepada Yohanes Pembaptis, bukan Yesus. Kemudian
satu hal yang menarik, Matius memasukkan satu opini daripada murid-murid Yesus, yaitu Yeremia. Kalau kita melihat Injil sinoptik yang lainnya, tidak ada nama Yeremia di situ. Ya, banyak penafsir mengatakan mungkin ini untuk memperlihatkan bahwa Yeremia menubuatkan kehancuran. Ya, Nehemia sering menyerukan tentang kehancuran, ataupun ini sebagai satu contoh penderitaan. Kita tahu Yeremia adalah disebut nabi yang sangat menderita. Demikian halnya dengan Yesus. Dan secara umum ada murid yang menjawab Yesus adalah seorang nabi. Ini adalah kategori yang umum. Namun sesungguhnya kita perhatikan, Yesus itu tidak dapat disandingkan setara dengan penyebutan kata orang itu tentang dirinya, tentang tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Memang satu sisi Yesus memiliki jabatan sebagai nabi, tapi Yesus itu lebih daripada seorang nabi. Yesus ingin mengetahui apa yang mereka ketahui dan kembali bertanya kepada mereka dan lebih lanjut bertanya. Tadi kata orang, tetapi sekarang apa katamu? Apa kata mereka sendiri secara personal tentang diri Yesus? Saudara, pertanyaan ini sesungguhnya menekankan satu pengenalan tentang satu pengakuan secara pribadi yang harus timbul dari murid-muridnya terhadap Yesus. Ketika Yesus bertanya, apa katamu sendiri tentang diriku ini? Ini menuntut pengenalan. Bukan hanya pengetahuan tentang siapa Yesus. Mungkin opini-opini kata orang itu hanya pengetahuan. Tetapi sekarang Yesus menjurus kepada pribadi murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Saudara, kita tahu murid-murid telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Bahkan mereka dalam waktu yang cukup lama, dalam jangka waktu yang cukup lama bersama-sama dengan Yesus. Mereka telah melihat apa yang Yesus kerjakan. Mereka telah mendengar apa yang Yesus ajarkan. Dan saatnya setelah melewati semuanya itu, Yesus bertanya kepada mereka, bagaimana mereka memandang Yesus itu. Saudara, sontak kita lihat di dalam Alkitab dicatatkan bahwa Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias adalah dalam bahasa Ibrani, Masia, yang punya persamaan dengan Yunani Kristos, yang artinya yang diurapi atau yang dipilih. Saudara, banyak penafsir mengatakan ketika Petrus menjawab ini adalah sebagai satu perwakilan. Petrus mewakili 12 murid, dan ini pun mungkin dipengaruhi oleh karakter Petrus yang cepat tanggap, cepat ceplos dan lain sebagainya untuk menjawab Yesus. Tentu jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, ini bukan pertama kali atau awal pengenalannya terhadap Yesus sebagai Mesias. Banyak penafsir mengatakan bahwa mereka sesungguhnya sudah tahu Yesus adalah Mesias. Karena mereka tahu Yesus adalah Mesias, mereka meninggalkan rumah mereka, keluarga mereka dan mengikut Yesus. Tetapi pengertian Mesias ini mungkin masih samar-samar. Ya. Tetapi kita lihat jawaban daripada Petrus itu. Petrus tidak sampai pada Yesus adalah Mesias. Tapi ada perluasan, ditambahkan sesuatu, dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak saudara, gelar anak Allah yang hidup itu tidak ada gelar yang lebih tinggi daripada itu. Ketika Petrus menyebutkan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tidak ada gelar yang lebih tinggi daripada gelar itu. Saudara terkasih Tuhan, terlepas apa yang Petrus ketahui, mengerti tentang ucapannya di dalam pengakuannya. Ya, baik saudara bisa lihat ayat 22 sampai 23. Ternyata Petrus pun akhirnya tampaknya tidak mengerti apa yang diucapkan. Ketika Yesus mengatakan saya akan menderita mati, ya, Petrus menghalangi Yesus bukan di ayat 22-23. Sehingga Yesus menghardik dia, enyala engkau iblis. Saudara terkasih Tuhan, tapi justru di sini Tuhan Yesus menekankan suatu hal yang penting di sini. Bahwa pengakuan Petrus ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapakku yang di sorga. Tetapi dari Allah yang menyatakannya kepada Petrus. Saudara, akhirnya kita tahu bahwa di situ dikatakan, Yesus mengatakan pada Petrus, engkau berbahagia. Atau dengan kata lain, engkau diberkati. Ya, karena apa yang engkau katakan. Tetapi apa yang engkau katakan itu bukan berasal dari pengetahuan dan pemahaman rohaninya yang mendalam, melainkan
pernyataan Allah sendiri. Baik saudara, saya ingin mengajak kita melihat di sini. Disinilah pokok penting anugerah Tuhan itu bermula. Di mana anugerah Tuhan bermula bagi gerejanya di dalam pengakuan Petrus ini yang bukan dari dirinya, itu dari Allah. Bahwa gereja lahir dari pernyataan Allah sendiri. Melalui pernyataan Petrus yang mungkin masih samar-samar baginya, tetapi Yesus menegaskan, itu bukan pernyataanmu sendiri, tapi pernyataan dari Allah. Saudara, jadi bagaimanakah kita masih menganggap remeh gereja? Gereja tidak boleh dianggap remeh, gereja tidak boleh diabaikan. Gereja berdiri atas pernyataan Allah sendiri. Mari kita lihat ini. Ketika pernyataan ini kita terima, kita mengerti, maka kita akan mengerti anugerah itu. Anugerah Tuhan bagi gereja, bagi gerejanya secara mendalam. Saudara, adalah satu anugerah dapat mengakui Kristus Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Sekali lagi, ini berasal dari Allah. Allah lah yang menyatakannya bagi kita. Hari ini saya percaya kita yang ada di tempat ini maupun di live streaming adalah orang-orang yang telah mengakui Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, bukan? Di sini kita belajar bahwa pengakuan yang benar muncul dari pengenalan yang tepat. Pengakuan yang benar akan Kristus muncul dari pengenalan kita yang tepat akan Kristus. Dan ingat, hal itu hanya dimungkinkan oleh Allah, bukan pengetahuan dan pemahaman kita semata-mata. Oleh karena itu jangan sombong memiliki banyak pengetahuan doktrinal, mengetahui banyak hal-hal yang mendalam di dalam Alkitab. Sekali lagi, itu anugerah Tuhan bagi kita untuk mengenal Dia. Dan kita tahu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ada pengalaman untuk menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Banyak orang kenal Yesus karena pengetahuan, tapi tidak mengalami. Tapi sekali lagi, bahwa pengetahuan pengalaman itu harus berdasarkan karya Allah. Allah lah yang menyatakan. Kita melihat hal ini adalah anugerah. Di atas pengakuan Petrus ini dinyatakan oleh Allah, maka muncul pertanyaan penting dari perkataan Tuhan Yesus Kristus bagi gerejanya di sepanjang sejarah. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Baik, saudara, perhatikan ayat 18a atau bagian depannya. Yesus di situ berkata, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, perkataan ini tidak boleh dipahami sebagai perkataan yang hanya ditujukan kepada Petrus. Memang terjadi perdebatan di sepanjang sejarah gereja bahwa Petruslah batu karang itu, di mana seluruh jemaat dibangun di atas Petrus. Ini menjadi perdebatan di sepanjang sejarah. Kita tidak bicara perdebatan ini, tetapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa perkataan ini bukan hanya untuk Petrus sebenarnya. Jika kita hanya melihat untuk Petrus, maka kita akan memahami bahwa Petrus itulah menjadi dasar berdirinya gereja. Tetapi kita melihat bahwa perkataan ini juga berlaku pada murid-murid yang lainnya. Ya. Terasa janggal jikalau perkataan ini hanya untuk Petrus. Jika memang untuk Petrus, bukankah Yesus hanya perlu berkata, ya, perhatikan ayat 18 itu. Dan di atas kamu, jikalau hanya untuk Petrus ya. Mungkin Yesus akan berkata demikian. Dan di atas kamu atau engkau, aku akan mendirikan jemaatku. Tetapi kan bukan, ayat itu tidak berbicara demikian. Tetapi ayat itu berkata, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, memang ada pemakaian permainan kata yang dipakai oleh Yesus, atau pemakaian bahasa. Kata Yunani untuk Petrus itu Petros, dan untuk batu itu adalah Petra. Ada agak sedikit mirip, saudara. Akan tetapi perkataan Yesus engkau adalah Petrus ini harus kita lihat sebagai satu penekanan untuk menunjukkan pernyataan penting daripada Petrus itu sendiri. Ya, ketika Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sedangkan batu karang itu memberikan pembedaan sebagai pembeda dari Petrus si penerima wahyu itu dengan batu karang, yaitu Yesus Kristuslah sendiri batu karang itu.
Saudara, kita tidak hanya bisa melihat ayat ini saja. Tetapi kalau kita melihat Efesus pasal 2 ayat 20, kita jelas di situ diperlihatkan. Paulus mengatakan bahwa Yesuslah batu penjuru gereja. Ya. Yesuslah yang menjadi dasar pendirian jemaat dan gereja. Demikian juga ada beberapa ayat yang lain. Efesus pasal 2 ayat 20 menyebutkan bahwa gereja didirikan di atas dasar para nabi dan para rasul. Jelas bukan Petrus sendiri di situ diucapkan. Tetapi para nabi dan para rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa Petrus itu hanya salah satu batu fondasi daripada gereja. Dan dia itu berlaku sebagai perwakilan daripada rasul-rasul lainnya. Sebab itu ketika perkataan ini dikatakan Yesus, kita melihat gereja itu sekali lagi adalah anugerah. Anugerah ini berkaitan bukan inisiatif manusia belaka atau bersumber dari dunia gereja ini ada. Tetapi yang kita lihat adalah Yesus adalah pendiri gereja. Bagi kita yang percaya, yang diselamatkan, yang telah ditebus, dipersatukan kembali di dalam relasi dengan Allah. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan bagian B kalau kita boleh menyebutnya demikian. Dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita melihat perkataan Yesus, dia mendirikan gereja. Kemudian ada satu kalimat yang di sini mungkin menjadi tanda tanya kita. Alam maut tidak akan menguasainya. Apa maksudnya di sini? Saudara, perkataan ini jelas menunjukkan komitmen Yesus. Yesus mendirikan gerejanya, Yesus juga berkomitmen. Di dalam perkataan ini mengandung makna komitmen yang kuat melebihi apapun. Bahwa kuasa apapun di dunia ini, ada komitmen Yesus untuk melindungi gerejanya, untuk menjaga gerejanya. Saudara, LAI memang tidak memunculkan satu kata gerbang di sini, ya. Harusnya gerbang maut atau pintu gerbang maut, ya. Kata alam ini memang dalam Perjanjian Baru ini seringkali merujuk atau berkesan sebagai satu pintu gerbang, ya. Seperti halnya pintu gerbang kota, Pak Saudara, ya. Jadi ketika berbicara tentang pintu gerbang di sini, dalam budaya kuno itu gerbang merupakan simbol kekuatan suatu bangsa. Ya, jikalau peperangan menghancurkan gerbangnya, kalahlah bangsa itu. Ya, misalnya pintu gerbang dalam suatu kota atau suatu bangsa itu dibikin dengan kuat dari tembaga, bukan dari kayu, sebagai benteng pertahanan, dan itu simbol, ya, simbol kekuatannya. Kalau runtuh gerbangnya, runtuhlah, ya, seperti yang terjadi pada Israel, ya, runtuh gerbangnya. Ya, reruntuhan itu membawa mereka dibuang ke Babel, ke Asyur. Saudara terkasih Tuhan, dalam budaya kuno punya pengertian demikian. Kemudian kata maut atau Hades ini merujuk kepada tempat orang mati yang seringkali dikontraskan dengan surga. Dengan kata lain, bagi saudara, ya, ini adalah metafora yang dipakai oleh Yesus bahwa alam maut atau pintu gerbang maut itu memang kuat, tetapi tidak berkuasa atas jemaat dan gereja Tuhan. Ini adalah satu metafora yang mengartikan bahwa sesuatu yang kuat itu, pintu gerbang maut pun tidak akan menguasai gereja. Artinya apa di sini? Jelas, Yesus berkomitmen. Yesus bukan hanya mendirikan gereja, tapi Yesus berkomitmen untuk melindungi jemaatnya. Apapun yang dihadapi oleh gereja tidak akan pernah memusnahkan gereja di dunia ini. Saudara terkasih Tuhan, kita melihat di dalam sejarah memperlihatkan gereja telah mengalami banyak serangan. Baik di saat gereja mula-mula, banyak orang Kristen dianiaya, dibunuh. Kemudian tidak lepas daripada itu banyak ajaran sesat, baik dari dalam gerejanya sendiri maupun dari luar untuk menyerang gereja. Ada kesalahan, dosa-dosa dalam bergereja. Tapi kita lihat gereja Tuhan tetap berdiri sampai hari ini, menunjukkan bahwa komitmen Yesus untuk melindungi gerejanya sebagai satu anugerah. Semakin gereja dihambat, semakin merambat. Kita bisa lihat di Tiongkok, di RRC, bagaimana gereja dihambat tetapi semakin bertumbuh di sana. Adalah benar seperti Tertullianus pada abad kedua mengatakan, darah para martir adalah benih gereja. Sesungguhnya ada darah para martir itu, tapi ini benih gereja. Orang Kristen boleh mengalami penganiayaan, bahkan pembunuhan,
karena kita sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus boleh. Tetapi apakah pernah menghambat gereja? Tidak akan pernah. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan zaman ini? John Stott mengatakan, ketika keberadaan gereja masa kini, memang kelihatan gereja makin lama makin tak seirama dengan budaya kontemporer yang ada. Bahwa kelihatannya gereja itu tidak mampu mengimbangi perubahan zaman. Dan gereja akan menghadapi kepunahan. Dan kita tahu di Eropa banyak gereja yang dijual untuk dijadikan kafe, klub. Ya, gereja dijual, gereja yang sudah lama berdiri jemaatnya tidak banyak, akhirnya tutup gerejanya. Memang kenyataannya begitu. Ya, tetapi John Stott katakan gereja tak akan mati. Karena Kristus telah berjanji, bahkan kekuatan maut pun tak akan mampu mengalahkan gerejanya. Bapak saudara, jemaat atau gereja adalah milik Kristus. Kita semua adalah milik Kristus. Perhatikan, ini adalah satu anugerah yang besar bagi kita sebagai jemaatnya. Ini bukan anugerah murahan. Kita bisa menemukan bagaimana ketika Yesus atau Paulus mengungkapkan tentang Yesus melindungi jemaatnya, menjaga jemaatnya. Ada dua ayat yang ingin saya ajak Bapak Saudara lihat. Yaitu pertama di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Di situ Paulus mengatakan, sebagai penilik jemaat, diaken, penatua, rawatlah jemaat, gembalakan jemaat dengan baik. Terus Paulus tambahkan satu kalimat penting. Karena jemaat Tuhan itu, jemaat Allah itu diperolehnya dengan darahnya sendiri, Bapak Saudara. Saudara, ini menjadi teguran bagi saya dan saudara yang duduk sebagai pemimpin-pemimpin rohani di gereja. Jangan abaikan jemaat, gembalakan mereka. Paulus katakan, jemaat ini diperoleh bukan murahan. Dengan darah Kristus diperoleh jemaat itu. Saudara, saya ingin merefleksikan kepada kita, lihatlah anugerah ini. Gereja adalah milik Kristus, ini bukan murahan. Bukan sembarangan kita mengelola gereja. Bukan. Tapi dengan darah Kristus, Kristus membeli kita, membeli gerejanya. Kemudian kita melihat Efesus pasal 5 ayat 25. Di situ Paulus katakan bahwa gereja itu harus, jemaat Tuhan itu harus dikasihi seperti seorang suami mengasihi istri. Paulus memperbandingkan di sini bahwa Kristus itu sangat mengasihi jemaatnya, demikian juga engkau suami harus mengasihi istrimu. Ya. Kemudian Paulus katakan, Kristus telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus telah menyerahkan dirinya baginya. Bagi gerejanya, dia telah serahkan dirinya. Bukankah ini anugerah? Gereja telah dibayar dengan nyawa Kristus. Kalau kita boleh sederhanakan. Tiada anugerah yang melebihi anugerah apapun itu bagi kita. Kalau hari ini kita merasa anugerah itu adalah dapatkan istri yang cantik, yang baik. Anugerah itu saya diberikan kesehatan yang baik. Anugerah itu saya diberikan kecukupan. Usaha saya berjalan dengan lancar. Saya punya banyak hal, saya punya banyak talenta, kemampuan dan sebagainya. Itu anugerah, oke. Tetapi hari ini kita belajar satu hal yang penting. Bahwa anugerah itu melebihi daripada Kristus mengasihi gerejanya. Tapi saudara terkasih Tuhan, lihatlah. Gereja itu adalah anugerah Tuhan. Dan yang ketiga kita melihat anugerah itu terlihat ketika Kristus memberikan kuasa, otoritas. Yesus memberikan kuasa dan otoritasnya bagi gereja. Saudara, Yesus berjanji, dikatakan, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus. Saudara, sekali lagi perkataan ini jangan ditafsirkan literal bahwa di surga itu nanti ada pintu, kemudian kuncinya ada di Petrus, ya. Kemudian Petrus akan buka kunci kerajaan surga itu, bukan. Ya, sekali lagi ini adalah metafora, ya, metafora. Karena kunci itu adalah simbol yang jelas, ya, simbol yang jelas bahwa seseorang diizinkan masuk melalui pintu harus punya kunci, ya. Seperti kita di rumah punya pintu, kita harus punya kunci, ya. Ini ada simbol, ya. Akan tetapi juga menegaskan tentang otoritas kalimat ini, ya. Otoritas ini seperti halnya ya yang kita sebut, ya, di dalam gaya bahasa Indonesia itu juru kunci, ya. Kita boleh
mengilustrasikan kira-kira demikian, juru kunci, ya. Artinya dia menguasai, dia tahu, ya, dan keadaan sekelilingnya, ya, dia punya otoritas, dia juru kuncinya, sehingga kita sebut demikian. Saudara, sekali lagi, atau perkataan ini atau pemberian ini memang berkaitan erat dengan Petrus, tapi sekali lagi itu merujuk pada pengakuan Petrus. Jadi kita harus berhati-hati menafsirkan ayat ini. Bukan berarti hanya untuk Petrus, ya. Petrus tidak bersifat absolut, mutlak tidak. Harus hati-hati, jangan terlalu dibesar-besarkan Petrusnya. Akan tetapi tidak dapat kita pungkiri, kita melihat di dalam sejarah gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 dan 3, Petrus memang dipakai luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah pertama kalinya, dia mempertobatkan 3.000 jiwa. Saudara, ya. Inilah yang menyiratkan penggenapan apa yang dikatakan Yesus, pemberian kunci kerajaan surga. Artinya apa? Artinya membuka pintu surga bagi orang-orang lain yang mau masuk ke dalam kerajaan surga. Petrus berkhotbah membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Dan kemudian kita melihat ada Cornelius yang dibawa Petrus untuk bertobat. Kemudian Petrus pergi ke Samaria untuk menginjili. Dan kita tahu bahwa gereja mula-mula mengangkat Petrus sebagai soko guru jemaat. Saudara, sekali lagi ini bicara juga tentang otoritas, ya. Berkaitan tentang mengikat dan melepaskan, ya. Sekali lagi bukan hanya untuk Petrus saja, Bapak Saudara. Memang ayat ini terkesan untuk Petrus, tapi kalau kita melihat Yesus juga berkata kepada murid yang lain, kepada seluruh murid. Bapak Saudara perhatikan di Matius pasal 18, Matius pasal 18 ayat 18. Yesus itu tidak hanya berkata kepada Petrus lagi, tapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu," dengan bunyi ayat yang sama. Saudara terkasih Tuhan, sekali lagi, ini adalah metafora, ya. Perkataan mengikat dan melepaskan di dalam konteks rabinik itu mereka sangat pahami. Ya, seorang rabi akan melarang atau mengizinkan seorang masuk dalam komunitasnya. Seorang rabi punya otoritas itu pada saat zaman Yesus. Dan perkataan ini juga seringkali berkaitan dengan hubungan sumpah, ya, di mana sumpah itu mengikat atau sumpah itu dilepaskan, ya, di mana tidak diikat lagi dalam sumpah itu. Tetapi kita melihat akan lebih jauh hal ini, Bapak Saudara, bahwa awal mula memang terkesan Petrus yang mendapatkan kunci surga itu. Tetapi hal ini berkembang pada murid-murid yang lain. Kemudian berkembang pada jemaat mula-mula sebagai komunitas baru untuk diberikan kuasa otoritas, khususnya dalam konteks rabinik untuk mengatur urusan-urusan internal, apa yang diizinkan atau apapun yang dilarang. Ayat itu bisa ditafsirkan demikian. Tetapi Pak Saudara, ayat itu akan lebih jauh maknanya jika ditafsirkan bahwa kuasa yang diberikan itu adalah kuasa yang jauh lebih penting untuk mengatur hal-hal internal, ini boleh, ini tidak boleh. Bukan demikian saja. Tetapi hal ini dapat ditafsirkan tentang bagaimana memenangkan jiwa-jiwa dalam kerajaan surga. Seakan-akan membuka pintu surga. Apa yang diikat akan dilepaskan, apa yang dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Ya. Artinya di sini bahwa gereja Tuhan diberikan kuasa untuk menjadi alat, sekali lagi, untuk mengikat atau melepaskan orang di dunia dan di surga. Jelas dalam hal ini adalah tentang memproklamirkan Injil itu. Dan hati-hati, bukan berarti ketika menafsirkan ayat ini mengingatkan bahwa kita adalah inisiator, ya, kita adalah penentu orang yang masuk surga atau tidak. Bukan demikian, ya. Seolah-olah kitalah yang memberikan kuasa untuk membuka pintu surga karena kunci surga ada di tangan kita, menentukan siapa saja yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Tapi sekali lagi, lihatlah ini sebagai satu kuasa otoritas untuk memproklamirkan Injil itu. Ya, saudara, jelas kuasa ini diberikan kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk memperkenalkan kerajaan surga yang telah dinyatakan oleh Kristus Yesus. Petrus sebagai contoh mula-mula, sebagai contoh konkret. Kita lihat dia mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian Kristus memberikan dia otoritas untuk memenangkan jiwa. Dan Petrus dipakai luar biasa setelah Pentakosta untuk memenangkan jiwa. Dan inilah kuasa itu. Hari ini kita tahu ada amanat agung Kristus pun adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita pergi memberitakan Injil. Untuk kita pergi memuridkan, saudara.
Lihatlah ini sebagai satu anugerah. Ini anugerah Tuhan bagi gerejanya. Sebagai penutup, mari kita lihat bahwa gereja harus berdiri di atas dasar pengakuan iman yang benar. Seperti halnya Petrus mengakui Yesus. Gereja harus berdiri di dalam pengenalan yang benar, bukan hanya pengakuan yang benar, tetapi pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan Yesus itu. Hari ini juga mengoreksi kita. Siapakah Yesus yang kita kenal? Apakah selama ini kita hanya mengenal Yesus itu pemberi berkat? Yesus ini penyembuh, Yesus ini pemecah segala masalah bagi saya? Tidak cukup, saudara. Kenalilah Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan terlebih daripada semuanya itu, Yesus adalah kepala gereja yang telah membeli gereja dengan darahnya yang mahal dan mulia itu. Sadari itu, saudara. Jikalau gereja didirikan di atas dasar pengakuan yang salah, maka gereja itu hanya menjadi organisasi dunia yang tidak berbeda dengan organisasi apapun yang ada. Tetapi gereja bukan hanya organisasi dunia, lebih daripada itu. Memang kita ada satu organisasi, tapi lebih daripada itu. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang telah ditebus dari maut oleh darah Kristus dan dipanggil keluar dari dunia ini menjadi umat Allah yang hidup. Inilah anugerah Tuhan bagi jemaatnya yang dikasihinya. Bapak saudara, akankah kita melupakan anugerah ini? Sadarkah gereja adalah anugerah, bukan sekedar tempat kita beribadah dan pelayanan, bukan. Seberapa penting kita menyadari keberadaan gereja dalam hidup kita? Ini perlu kita pertanyakan. Jikalau selama ini kita sudah mulai ogah-ogahan terhadap gereja, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini tampaknya ya saya hanya di rumah, gereja-gereja terpisah, tidak ada konektivitas, tidak ada hubungan, tidak ada relasi yang semakin bagaimana akhirnya menjadikan apa sih gereja? Akhirnya kita bertanya demikian. Tidak, Bapak Saudara. Lihat, jika Allah begitu besar menyatakan cintanya kepada jemaat yang dikasihinya, apakah kita masih menganggap gereja itu adalah anugerah murahan? Harusnya tidak demikian. Sekali lagi saya mengutip dari John Stott. Dia mengatakan, menarik apa yang dikatakan. Dia katakan, kita bukan hanya orang-orang Kristen, kita juga orang-orang gereja. Jikalau kita orang-orang Kristen, kita hanya berkomitmen pada Kristus, itu baik, benar. Tapi kita juga harus berkomitmen kepada tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita bukan hanya orang-orang Kristen, kita juga orang-orang gereja. Kita tidak hanya berkomitmen kepada Kristus, kita juga berkomitmen pada tubuh Kristus. Akhir kata saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Mari nikmati anugerah Allah bagi gerejanya. Mungkin selama ini kita sudah lama tidak menikmati anugerah itu. Gereja hanya kita lihat sebagai keanggotaan. Bahkan gereja sebagai satu beban bagi kita. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, nikmati anugerah Allah itu bagi gerejanya. Yang tidak lain, tidak bukan, yaitu kita, saudara dan saya. Itulah gereja. Mari kita berdoa. Di waktu tenang ini saya mengajak kita memikirkan, meredefinisi kembali arti gereja bagi hidupmu. Apapun yang kamu pikirkan saat ini tentang gereja, sudahkah kita mengalami bahwa gereja bukan hanya sebatas gedung, arilan teologi, tempat beribadah, tempat melayani. Tapi jauh daripada itu, jauh lebih mendalam, gereja adalah anugerah bagi hidup kita. Berkomitmenlah kembali untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami, kerinduan hati kami untuk mengasihi gerejamu. Dan kami adalah gereja. Teguhkan kami untuk terus hidup dan pertumbuhan. Dan sekali lagi
boleh menikmati manisnya anugerah Tuhan ketika kami bergereja. Jikalau selama ini kami sudah tidak mendapatinya lagi, Tuhan tolong kami, ubah kami, sentuh hati kami. Apakah dari diri kami sendiri ada sesuatu yang harus kami ubah? Ubah kami Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi antipati terhadap gereja. Tapi kami bersama-sama membangun gereja Tuhan. Karena kami tahu gereja ini telah dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darahmu, dengan nyawamu. Berkati firman-Mu bagi kami pada hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan untuk mempraktekkan firman-Mu. Amin.